Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Setelah berhasil mengusir tentara Mongol dari tanah Jawa, tepatnya pada bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 12 November 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Dalam kepemimpinannya, Raden Wijaya dibantu oleh sejumlah manggala yang sangat setia. Di antaranya adalah Lembu Sora, Ranggalawe, Nambi, Kebo Anabrang, Dyah Halayuda, dan lain-lainnya. Dari semua manggala tersebut, ternyata ada seorang manggala yang memiliki sifat yang sangat licik yang di kemudian hari merugikan Majapahit. Manggala tersebut bernama Dyah Halayuda. Dyah Halayuda ini seringkali menfitnah dan mengadu domba para pengikut Raden Wijaya demi ambisinya untuk menjadi seorang patih Amangkubumi. Tindakan yang dilakukan Dyah Halayuda, yaitu melakukan fitnah dan adu domba ini, kemungkinan merupakan sebuah bentuk protes kepada Raden Wijaya, karena sebagai keturunan seorang bangsawan, dia tidak mendapatkan jabatan yang berarti di Majapahit, sedangkan Nambi dan Sora yang dalam prasasti Sukamreta hanya bergelar empu dan bukan berasal dari golongan bangsawan, malah diberikan sebuah jabatan sebagai Mahapatih Amangkubumi dan Patih Daha. Karena hal inilah sehingga menyebabkan Halayuda berusaha menjatuhkan mereka dengan cara melancarkan fitnah dan adu domba. Kemarahan dan sakit hati Dyah Halayuda pun terbukti pada tahun 1295 dengan menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi menjadi Patih Amangkubumi Majapahit, dan sebaliknya Dyah Halayuda juga menghasut Nambi supaya menghukum Ranggalawe yang dianggap tidak sopan dan lancang memprotes keputusan Sang Prabu. Akibatnya, perang saudara pun pecah antara Tuban dan Majapahit, sehingga membuat Ranggalawe tewas di tangan Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Namun, Kebo Anabrang sendiri pun tewas dibunuh oleh Lembu Sora yang merupakan paman dari Ranggalawe. Tidak hanya sampai di sini saja upaya licik dari Dyah Halayuda. Pada tahun 1300 Masehi, Dyah Halayuda menghasut Kebo Taruna yang merupakan putra dari Kebo Anabrang untuk menuntut keadilan atas kematian ayahnya di tangan Lembu Sora. Mengingat jasa Lembu Sora yang sangat besar bagi Majapahit, maka
Lembu Sora pun dihukum untuk pergi dari Majapahit. Tidak terima dengan hasil keputusan sang Prabu, maka dia Halayuda pun kembali menghasut Lembu Sora untuk meminta hukuman yang lebih pantas daripada hukuman buang. Akhirnya Lembu Sora pun berangkat ke Majapahit untuk menghadap sang Prabu. Namun sesampainya di gerbang istana, dia Halayuda menghasut Nambi dan mengatakan bahwa Lembu Sora mencoba menerobos gerbang dan masuk ke halaman istana untuk membuat kekacauan di lingkungan istana. Akhirnya Lembu Sora pun dikeroyok oleh tentara istana dan tewas di dalam halaman istana. Kematian Lembu Sora ternyata belum memuaskan ambisi dia Halayuda. Terbukti pada tahun 1316 Masehi, dia Halayuda kembali mengadu domba Nambi dengan Prabu Jayanegara yang saat itu menggantikan ayahnya menjadi raja. Kejadian itu bermula ketika Nambi meminta izin cuti kepada Prabu Jayanegara untuk pulang ke Lumajang dikarenakan ayahnya yang bernama Arya Wiraraja sakit keras. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan menuju Lumajang, Nambi mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Nambi pun segera memberi kabar wafatnya ayahandanya ke Prabu Jayanegara. Dia Halayuda yang saat itu diutus menjadi perwakilan dari Prabu Jayanegara datang melayat ke Lumajang. Sesampainya di Lumajang, dia Halayuda menyarankan kepada Nambi untuk memperpanjang masa cutinya dan tidak bersedia untuk menyampaikan langsung kepada sang Prabu Jayanegara. Akan tetapi, sesampainya di Majapahit, dia Halayuda justru mengatakan kepada sang Prabu bahwa Nambi tidak mau pulang ke Majapahit dan mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Mendengar kabar bahwa Nambi akan memberontak, maka Jayanegara pun murka dan segera mengirimkan pasukan Majapahit untuk menyerang Lumajang. Perang saudara kembali terjadi akibat hasutan dia Halayuda. Dalam perang tersebut, Nambi beserta keluarganya tewas dan Lumajang pun jatuh ke tangan Majapahit. Kematian Nambi ternyata membawa angin segar bagi dia Halayuda. Tidak lama setelah berhasil mengalahkan Lumajang, yaitu tepatnya tahun 1316 Masehi, dia Halayuda diangkat menjadi Patih Amangkubumi oleh Prabu Jayanegara. Jabatan inilah yang sangat diidamkan oleh dia Halayuda sejak dulu. Dia pun tidak peduli akan langkah yang diambil sudah merugikan banyak tokoh-tokoh penting Majapahit. Setelah sekian lama menjabat sebagai Patih Amangkubumi Majapahit, akhirnya 5 tahun setelah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti, dia Halayuda dipecat dari jabatan Mahapatih Majapahit. Hal ini dikarenakan sebagai Mahapatih, dia Halayuda tidak bisa menstabilkan keadaan istana, sehingga raja beserta keluarganya terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di Bedander ketika Rakuti melakukan pemberontakan.
Tidak hanya itu saja, Prabu Jayanegara yang baru menyadari bahwa dia Halayuda merupakan orang yang sering melontarkan fitnah keji, sehingga membuat hubungan antara keduanya semakin renggang, sehingga pada akhirnya semua kejahatan dia Halayuda pun terbongkar, dan dia Halayuda pun dihukum mati dengan cara dicincang layaknya babi hutan. Dari sekian banyaknya sisi buruk yang dimiliki oleh dia Halayuda, ternyata dia Halayuda masih memiliki sisi baik di hadapan Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dia Halayuda rela berkorban dan ikut berperang melawan Kediri dan tentara Mongol demi berdirinya kerajaan Majapahit. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai dia Halayuda. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.